selamat datang di podcast Halaman Depan. Oke, balik lagi nih di podcast Halaman Depan. Kalau kemarin masih ngebahas tentang cerita setelah menikah, kali ini bahasan tentang berkarir secara profesional. Ini pas banget buat kamu yang lagi kuliah dan akan menyelesaikan kuliahnya, ataupun yang sedang nganggur, ataupun buat yang sudah bekerja beberapa tahun tapi merasa ada yang kurang, atau buat yang sudah kerja agak sedikit lama ya, sampai ke 5 tahun tapi ngerasa jenuh sama kerjaan yang itu-itu aja. Oke, judulnya ialah karir horizontal. Oke, apa sih itu karir horizontal? Kalau lebih mudahnya, horizontal itu kayak semacam garis mendatar gitu. Kalau vertikal itu garis yang lurusnya dari atas ke bawah. Jadi karir horizontal itu di mana kamu berkarir tapi tidak arahnya nggak ke atas gitu. Contoh misalnya kayak dari staff ke senior staff, supervisor, manager, general manager, sampai mungkin paling ujungnya nanti jadi CEO gitu kan. Nah, tapi kalau karir horizontal itu nggak kayak gitu. Lu mungkin bisa menghabiskan waktu dari awal karir kamu sampai nanti tuh ya tetap aja di staff gitu, mentok-mentok jadi senior. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang kamu kerjakan atau profesi atau job title-nya itu beda. Nah itu makanya banyak orang yang pengen bercita-cita untuk menjadi level manager dalam suatu waktu tertentu, tapi itu disebut karir vertikal. Tapi mungkin gak banyak orang yang pengen berkarir secara horizontal gitu. Nah sebenarnya udah tahu nih kan apa itu karir horizontal. Nah sekarang manfaatnya berkarir horizontal tuh kayak gimana sih? Kalau berkarir vertikal atau yang lurus itu jelas lah, dari sisi jabatan dia terus naik sampai di satu titik dia merasa sebagai seorang pemimpin tanda kutip. Dia punya anak buah, dia merasa prestisnya lebih tinggi, dihormati dan dihargai lebih tinggi sebelumnya pas dia lagi jadi staff, dan pasti salary-nya juga ikut naik dong untuk level di atas tertentu. Tapi untuk karir horizontal ternyata ada beberapa manfaat juga nih. Di sini kalau aku rangkum ada 3 manfaat untuk berkarir horizontal. Kita langsung aja ya. Manfaat pertama yaitu pengalaman dan kompetensi berkembang gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasa kerja tapi kayak tujuan kamu kerja itu sebenarnya apa gitu kan? Ada banyak orang tujuan untuk bekerja, ada yang untuk ya pastilah mencari uang, cari pengalaman untuk yang fresh graduate, atau misal mencari eksistensi diri untuk dihargain gitu sama lingkungan, sama orang tua, sama keluarga. Karena kayak sekarang itu orang yang nganggur atau tidak punya pekerjaan itu kayak ngerasa lebih rendah kayak gitu loh. Padahal kan nganggur bukan berarti lo doing nothing gitu. Nganggur mungkin aja lo punya kesibukan lain sebagai seorang freelancer, ataupun apapun yang memang gak kayak orang kerja yang setiap Senin sampai Jumat 9 to 5 atau 9 to 6 gitu. Nah untuk yang berkarir secara horizontal, karena memang dia pasti bekerja di lini perusahaan yang beda-beda, pasti dia punya experience yang lebih banyak dengan kultur yang berbeda-beda. Dan juga pasti kompetisi atau kayak skill di dalam dirinya juga ikut berkembang gini. Contoh misalnya yang satu pas awal karir dia mencoba sebagai orang yang kayak kerjanya di kayak manajemen kayak gitu, kayak jadi admin, kayak misalnya sesuatu yang kayak mengelola atau memanage seperti itu. Terus kayak ngerasa kayak kerjanya duduk doang nih, kayak gue pengen sesuatu yang baru. Terus kayak pindah ke bagian pekerjaan yang membutuhkan dia untuk pergi keluar atau komunikasi dengan orang lain, misalnya seperti markom, public relation, ya di divisi marketing gitu. Ataupun setelah mencoba itu dia merasa pengen bekerja di bidang kreatif untuk mengasah skill kreativitasnya, misalnya jadi seorang copywriter atau sebagai seorang desainer atau sebagai seorang strategic marketing planner dari sisi digitalnya seperti apa, misalnya lewat video, gambar, tulisan, dan campaign-campaign lainnya.
Nah, salah satu manfaat berkarir horizontal yang pertama ialah pengalaman yang berbeda-beda dan juga kompetisi alias skill yang ada di punya juga ikut berkembang gitu. Karena mungkin karena kerja secara horizontal atau berkarir secara horizontal itu secara nggak langsung nanti kamu akan menemukan sebenarnya skill kamu itu atau kelebihan kamu atau misalnya apa yang kamu bisa itu paling besarnya itu posisinya ada di mana. Nah, sekarang lanjut ke manfaat yang kedua berkarir horizontal, yaitu networking dan lini perusahaan yang berbeda sehingga mengetahui karakter di perusahaan itu yang berbeda juga seperti apa. Nah, kalau tadi ngebahas tentang skill ya, dapat skill yang baru, sekarang dapat networking dan lini perusahaan. Nah, itu dia nih, kerja di perusahaan tuh punya kayak tesnya masing-masing gitu loh di setiap perusahaan. Contoh misalnya kamu yang sudah pernah berkarir di dunia startup dengan segala kebebasannya tanda kutip, dengan prosedur yang sangat singkat, pendek, atau mungkin setiap hari meeting untuk nge-create SOP, meng-create gimana caranya kerja dari panjang jadi pendek dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu masuk ke perusahaan yang kayak semi corporate atau semi corporate, mungkin kayak ketika kamu masuk tuh semuanya udah ada jelas gitu dari A, B, C, D, E dan kamu benar-benar menjalaninya dan nggak ada tuh meeting untuk kita nge-create SOP baru ya bla 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 bla. Atau kamu masuk ke perusahaan benar-benar corporate, apapun itu ada aturannya, apapun itu ada standarnya yang memang itu disebutnya sama ISO gitu kan. Yang aku merasa kayak apa pentingnya ISO dalam satu perusahaan gitu. Misalnya kayak ISO untuk di laboratorium tuh harus ada standar akreditasinya dan menuju standar akreditasi itu nggak gampang. Kayak lo harus ngumpulin data, lo harus bikin segala macam. Nanti juga ada yang datang untuk ngecekin perusahaannya segala macam dan lain sebagainya. Itu kalau di perusahaan corporate mainannya kayak udah sangat kaku gitu loh. Jadi setiap melakukan something itu memang ada balik lagi peraturannya mana, standar ISO-nya mana, ISO nomor berapa tahun berapa yang memang sudah ditetapkan sih sama BSN, Badan Standar Nasional. Nah itu dia nih, makanya karakter perusahaan yang beda-beda. Kalau lo berkarir secara horizontal dan ternyata memang perusahaannya beda-beda, kamu bakalan nemukan kebudayaannya, perbedaannya startup itu seperti apa, terus semi corporate dan corporate seperti apa. Nah itu manfaat yang kedua. Balik lagi manfaat yang ketiga. Ini manfaat yang terakhir ya, yang aku tulis berkarir secara horizontal, yaitu jadi orang yang multitasking atau bisa apa aja gitu kan. Karena memang tadi nih posisinya beda-beda, dari mulai orang yang di depan laptop gitu, komputer, tidak ada interaksi, sampai pekerjaan yang mengharuskan kamu berinteraksi secara langsung, atau misalnya menjadi sales yang harus bisa bonding dan juga gimana caranya lo mau beli produk gua gitu kan, ngerayu-rayu tanda petik, atau misalnya jadi seorang desainer yang lo harus tahu banget idenya tuh dikeluarin dalam bentuk suatu gambar, atau seorang copywriter yang memang gimana ya tulisan ini message-nya tuh dapat. Nah lo bakalan jadi orang yang multitasking karena lu udah pernah nyobain ngerasain itu gitu, menjadi seorang sekretaris, menjadi seorang desain grafis, menjadi seorang customer service katakanlah, atau menjadi seorang sales sekalipun. Dan percaya atau nggak percaya, apa yang sudah dilakukan selama berkarir horizontal itu sedikit banyak juga akan membantu pekerjaan kamu sekarang. Sekarang masih misalnya berkarir horizontal tuh pasti tuh bakalan ke bawah, oh karena kemarin customer oriented jadi sekarang kerjanya kok gampang ya kalau ngehubungin ke customer oriented. Nah katakanlah kayak gitu. Karena balik lagi nih, ini nih yang menjadi salah satu manfaat yang ketiga ini bisa menjadi tagline atau headline untuk berkarir horizontal. Karena kita nggak tahu ke depannya itu kita akan punya rezeki di mana gitu. Dan gak ada salahnya selama berkarir horizontal itu dari satu bidang ke bidang lain, atau dari satu perusahaan ke perusahaan lain, kita benar-benar belajar dan kita benar-benar serap ilmunya banget gitu kan. Karena kita nggak tahu rezeki kita ke depannya gimana, dan bisa aja perusahaan yang sedang kita layani atau sebagai orang pekerja tuh bisa aja perusahaannya tuh bangkrut gitu kan. Dan lu mau kayak gimana kalau perusahaan itu bangkrut gitu kan. Dan pasti lu harus
survive sendiri untuk melanjutkan karir kedepannya seperti apa gitu kan. Kalau lo terlalu nyaman berada di satu zona nyaman dengan pekerjaan itu saja di perusahaan yang itu aja, bisa aja perusahaan itu bangkrut, kamu jadi bingung harus kayak gimana. Atau misalnya kalau tadi ngomongin perusahaannya bangkrut, ini ngebahas tentang soft skill yang mungkin 5 atau 10 tahun lagi ke depan itu beneran udah digantiin sama robot. Contoh misalnya kamu punya skill editing gitu kan, editing foto, terus bisa aja nanti 5 atau 10 tahun ke depan editing fotonya itu bisa diganti sama robot. Atau misalnya skill kamu menulis di artikel, biasanya bikin artikel ya, atau jadi content writing, bisa aja nanti 5 atau 10 tahun ke depannya karena teknologi makin canggih dan berkembang, ya itu juga digantiin sama robot gitu. Dan kalau lo bertahan sama satu skill aja, ya udah, nanti kalau misalnya kayak gitu udah digantiin sama robot, ya lo harus benar-benar mulai lagi dari nol, belajar lagi dari nol ketika memang umur lo udah sampai ke 30 atau 40. Itu serem banget sih. Nah, jadi itu dia nih 3 manfaat berkarir horizontal. Aku ulang ya, pertama pengalaman dan kompetisi berkembang, terus juga jadi banyak networking dari lini perusahaan yang berbeda, dan jadi tahu karakter dari perusahaan itu yang berbeda kayak gimana. Dan yang terakhir nih, yang tadi headline-nya, yaitu jadi orang yang multitasking atau orang yang bisa apa aja. Nah, itu aja nih paling untuk segmen karir horizontal pertama ini, karena tadinya gue udah buat sampai ada sekitar sampai G, itu berarti ada 7 poin ya yang akan dibahas yang ada hubungannya dengan karir horizontal, tapi baru bahas poin B aja, manfaatnya itu udah sampai kayak mau 12 menit. Jadi daripada kepanjangan, sampai sini dulu aja untuk podcast halaman depan episode sekarang, yaitu karir horizontal part 1. Tadi udah dijelaskan apa itu karir horizontal dan manfaatnya. Next di episode karir horizontal part 2 bakalan ngebahas tentang siapa yang cocok untuk menjalani karir horizontal, dan juga cerita secara pribadi yang benar-benar mengalami karir horizontal itu seperti apa. Nah, itu aja paling podcast halaman depan episode ini. Insya Allah nanti tulisan karir horizontal ini akan ditulis di blog di nunganungse.blogspot.com. Jadi kalau misalnya mau nge-review lagi atau mau lihat poin-poinnya apa aja, boleh nanti mampir ke blog ya. Oke deh, itu aja paling. Kalau misalnya ada yang pernah ngerasain karir horizontal atau menganalisis temannya atau pacarnya berkarir horizontal, dan kira-kira apa sih yang lo dapat dari karir horizontal sendiri, atau misalnya udah punya pengalaman karir horizontal, boleh coba di-share ya. Itu aja paling podcast halaman depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.